Anda kembali menyaksikan NTV Prime Dialog, saya Patricia Mapali. Pemirsa, kepolisian memastikan pengungkapan kasus Vina dan Eki telah profesional dan proporsional. Hal itu dikatakan sehari sebelum berkas perkara Peggy Setiawan dikirim pada kejaksaan. Bagaimana kriminolog membaca semua keping-keping peristiwa yang mencuat setelah kuasa hukum Peggy mengajukan pra-peradilan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami di studio ada kriminolog Universitas Indonesia, Pak Ahmad Hisyam. Pak Hisyam, terima kasih sudah bergabung kembali malam ini. Selamat malam, Mbak. Baik, dan melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama dengan kami kuasa hukum Liga Akbar, ada Mas Bana. Mas Bana, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, sebelum kita mulai dialog malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kadif Humas Polri berikut ini. Namun sampai saat ini berkasnya sudah cukup dan sudah tadi kami sampaikan di awal bahwa besok pagi insya Allah akan kita limpahkan kejaksaan. Mohon nanti dimonitor dan mohon nanti diikuti oleh teman sekalian supaya kita juga bisa menjaga, mengawal kasus ini supaya tidak ada sakwa sangka ataupun ada dusta di antara kita, apalagi kita fitnah. Tadi ada langkah-langkah yang lainnya yang mencoba untuk menutupi penyidikan, itu adalah bagian lain nanti akan kita sidik. Namun yang utamanya saat ini adalah penyidik akan fokus bahwa pembunuhan sadis ini harus kita ungkap seterang-terangnya. Siapapun pelakunya harus kita tindak sesuai dengan yang berlaku. Satu ya, Pak. Oke. Saya akan langsung meminta komentar dari Pak Ahmad Hisyam. Pak Hisyam, mendengarkan pernyataan tadi dari polisi, penyidik, katanya sudah on the right track, Pak, sejauh ini. Anda punya komentar soal hal ini? Untuk mengatakan bahwa penyidikan atau penyelidikan sudah sesuai dengan alur, dengan sistem criminal justice system CJS, itu hak dari kepolisian. Mereka memiliki pedomannya sendiri, SOP-nya sendiri, sehingga mereka berani menyatakan ini sudah sesuai dengan prosedur. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Kadif Humas bahwa besok akan dilimpahkan ke kejaksaan, berarti bola itu ada di pihak kejaksaan. Sekarang besok tugas... Maksudnya besok itu hari ini, Pak? Oh, hari ini. Hari ini. Berarti sekarang bolanya ada di pihak kejaksaan. Tim dari jaksa harus menguji berkas yang sudah diterima. Apakah sudah memenuhi aturan untuk bisa dilanjutkan ke persidangan atau belum. Kan jaksa pun punya tim sendiri. Mereka bisa menguji fakta-fakta yang disampaikan oleh kepolisian. Nah, kemudian kalau memang dari tim kejaksaan pun tidak ada koreksi, maka bisa langsung diajukan ke mahkamah, ke pengadilan. Nah, di sana akan bertanding lah ya, kontestasi antara tim dari kejaksaan berhadapan dengan lawyer atau pembela dari terdakwa atau tersangka gitu. Kita sebagai orang yang berada di luar pihak kepolisian, kita nggak bisa menilai apakah mereka betul sudah sesuai, sudah profesional atau belum. Sebab itu kan sifatnya abstrak ya, profesional. Selama pihak kepolisian menjalankan penyidikan sesuai dengan undang-undang, secara umum itu sudah bisa dikatakan dijalankan dengan benar. Tapi tentu kita bisa melihat kan, Pak, dilihat tentu dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga dari adu barang bukti yang disampaikan ke publik. Bukankah kita bisa melihat dari situ? Betul, tapi bukan bukan publik yang berhak menguji apakah barang bukti tersebut, apakah saksi tersebut sudah benar, atau publik kan bisa menilai. Netizen untuk umumnya ya, wah ini nggak benar, ini salah. Silahkan diuji nanti di pengadilan. Di situ tempatnya yang benar. Kalau kita membiasakan medsos atau ruang-ruang publik sebagai arena untuk pengadilan, itu nggak benar itu. Jadi sebaiknya jika memang ada masyarakat, ada netizen yang mengetahui fakta-fakta yang tidak diakomodir oleh pihak kepolisian, bisa disampaikan kepada pihak pengacaranya untuk menjadi komponen sebagai
alat perang tanda kutip di pengadilan begitu. Tapi dalam konteks penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus ini, apakah Anda melihat ini sudah on the track? Tentu dengan bukti-bukti yang dipaparkan pada saat konferensi pers pada waktu itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kasus ini adalah kasus yang mendapatkan atensi cukup besar ya. Dari pihak Mabes Polri, kemudian dari pihak Kompolnas juga sudah ikut terjun mengawal kasus ini. Dengan hadirnya pihak-pihak atau instansi yang cukup besar tersebut, saya dan kita harusnya berani untuk berhusnuzon bahwa memang pihak kepolisian sudah memiliki bukti yang cukup. Kalau memang pihak terdakwa, ada masyarakat yang mengatakan sebetulnya bukan Peggy yang tersangka yang sebenarnya, itu bisa disampaikan ke pengacaranya untuk dikonteskan di pengadilan. Salah satu saksi kunci yakni Liga Akbar juga cabut BAP, Pak. Bagaimana kira-kira memandang hal itu? Apakah itu menjadi hambatan untuk membuat Peggy sebagai tersangka? Kan tidak kan? Harusnya tidak. Jadi fokusnya adalah ketika polisi sudah mengatakan Peggy adalah tersangka, barang bukti yang sudah ada menurut versi kepolisian. Nah, sekarang tugas dari pihak kejaksaan, apakah barang bukti yang dijadikan alasan atau dasar untuk membuat Peggy sebagai tersangka, apakah sudah benar atau belum? Kalau memang pihak kejaksaan bilang oke, cukup ke pengadilan, nah tim dari tersangka bisa membantahnya dengan bukti-bukti yang mereka miliki. Mas Bana punya komentar, Mas, soal hal ini, Mas? Soal apa, Mbak? Ya, soal tadi pernyataan dari Pak Hisham, apakah kemudian dengan dicabutnya BAP dari Liga Akbar ini kemudian bisa memutuskan status tersangka dari Peggy? Kalau penetapan tersangka kan otomatis harusnya kepolisian sudah memiliki 2 alat bukti cukup, Mbak. Tapi kalau berkaitan dengan keterangan Liga Akbar yang diperiksa pada saat tahun 2016 lalu, di situ kan Liga Akbar seolah-olah dia sedang bersama almarhum Eki dan Vina melintasi depan SMP 11, kemudian diteriaki, dilempari dan dikejar. Dalam BAP tersebut Liga Akbar itu seolah-olah sedang bersama almarhum dan almarhumah sebelum akhirnya Eki dan Vina itu ditemukan tewas, Mbak. Sehingga ketika BAP yang 2016 tersebut, poin-poin tadi yang tadi saya sampaikan telah dicabut di Polda Pekanbaru, seharusnya menjadi pertimbangan oleh pihak kepolisian dalam menangani perkara Peggy Setiawan saat ini, Mbak. Apa dasar Liga Akbar kemudian mencabut BAP-nya, Mas Bana? Kenapa baru sekarang? Nah, Liga Akbar sendiri sebetulnya sudah dari dulu ingin mencabut BAP yang pernah dia terangkan dan dia sampaikan pada saat persidangan. Itu pada saat di tahun 2016? Iya, 2016 dia pernah di BAP, kemudian dia juga pernah diperiksa di persidangan. Nah, keterangan itu dan alasan itu terklarifikasi oleh Liga Akbar bahwa kenapa baru hari ini dan baru sekarang ini dia cabut. Sebetulnya dia dari awal, dari dulu sebenarnya ingin mencabut, tapi dia tidak paham cara mencabut BAP tersebut dan dia tidak mengetahui juga bahwa BAP itu bisa dicabut gitu. Begitu, Mbak. Memangnya tidak ada semacam informasi misalnya dari pihak kepolisian atau mungkin ada kuasa hukum yang mendampingi pada tahun 2016? Tidak ada kuasa hukum yang mendampingi, Mbak. Karena Liga Akbar sendiri kembali lagi disampaikan bahwa dia ini sebetulnya tidak jadi saksi. Karena kalau kita melihat berkas perkara, dalam perkara Sakatata, Liga Akbar ini tidak masuk sebagai saksi, Mbak. Oke, kalau karena gitu statusnya pada saat itu apa? Liga Akbar diperiksa di bulan November. Nah, kemungkinan besar Liga Akbar ini dijadikan saksi untuk perkara yang 5 dan 2 itu, Mbak. Karena kan perkara dugaan pembunuhan korban Eki Vina ini kan ada 3 berkas. Satu berkas anak atas nama Sakatata, kemudian 5 terdakwa atau terpidana dan 2 terpidana. Jadi ada 3 berkas di situ, Mbak. Nah, tapi untuk perkara Sakatata sendiri, dalam putusan pengadilan itu Liga Akbar tidak dijadikan saksi. Dan memang pada saat itu Liga Akbar belum jadi saksi, Mbak. Oke, kami juga punya record soal Liga kemudian bilang ini skenario Ibtu Rudiana. Saya ingin konfirmasi hal itu dulu ke Mas Bana, benar demikian?
Jadi peristiwa pada saat itu Liga Akbar ini diminta oleh Pak Ibtu Rudiana untuk jadi saksi. Itu pertama dihubungi oleh Pak Ibtu, kemudian dijemput menggunakan mobil, kemudian diajak muter-muter ceritanya itu. Empat mata, ngobrol empat mata, kemudian beberapa hari berikutnya Liga Akbar dijemput lagi dengan pihak kepolisian, dan ternyata Liga Akbar dibawa ke Polres Ciko gitu loh Mbak, untuk dimintai keterangan. Nah, namun pada saat Pak Ibtu Rudiana itu meminta Liga Akbar jadi saksi, sebetulnya hanya untuk mengungkapkan berkaitan dengan barang bukti yang digunakan oleh almarhum Eki. Begitu Mbak. Hubungan antara Liga Akbar dengan Vina maupun juga dengan Eki atau Peggy yang merupakan tersangka ini seperti apa sebetulnya, Mas Bana? Kalau Liga Akbar ini sebenarnya berkawan dekat atau teman dekat dari almarhum Eki, Mbak. Teman dekatnya Eki. Teman nongkrong. Teman nongkrong Eki kemudian dihubungi oleh Ibtu Rudiana, ini berdasarkan pengakuan Anda barusan, untuk menjadi saksi, walaupun dia sebetulnya tidak tahu menahu soal apa yang terjadi saat itu. Betul, betul Mbak. Karena gini, pada saat setelah ditemukannya almarhum Eki, itu Liga Akbar sendiri yang menghubungi orang tuanya Eki bahwa almarhum Eki ada di rumah sakit Gunung Jati pada saat itu. Kemudian Liga Akbar sendiri yang menyampaikan informasi kepada keluarga almarhum Vina bahwa almarhum Vina ini ada di rumah sakit. Nah, tapi pada saat di tanggal 27 Agustus itu tidak ada cerita bahwa Liga Akbar diminta jadi saksi terkait apa dan bagaimana. Nah, itu diminta jadi saksi itu setelah adanya beredar foto 8 terpidana yang viral pada saat itu Mbak, yang bisa dikatakan itu setelah proses perkara ini dilimpahkan oleh Polda. Baru setelah itu Pak Ibtu Rudiana menghubungi Liga Akbar untuk bertemu empat mata, yang salah satunya adalah meminta Liga Akbar untuk dijadikan saksi. Tapi hanya mengungkap berkaitan dengan barang bukti, tidak berkembang sebagaimana kita ketahui dalam berkas putusan. Oke. Gitu Mbak. Ada waktu Liga kemudian diperiksa oleh polisi, ada poster besar di belakangnya yang bertuliskan bebaskan Peggy Setiawan. Ini bagaimana menjelaskan hal ini? Karena Liga Akbar ini kan didampingi oleh penasihat hukum yang dimana tergabung juga dalam perkara yang sekarang menjadi ditangani oleh Polda dengan tersangka Peggy Setiawan, Mbak. Oke, saya akan langsung minta Pak Hisham untuk menanggapi. Jadi kalau misalnya BAP-nya sudah dicabut oleh Liga Akbar, prosesnya sebetulnya masih berjalan. Ini akan lebih panjang atau kira-kira bagaimana, Pak? Proses apa nih? Proses penyidikan. Apakah Liga Akbar diperlukan dalam kasus ini? Ketika polisi memberikan status tersangka kepada Peggy Setiawan dengan 2 alat bukti, apakah polisi membutuhkan lagi keterangan dari Liga Akbar? Liga Akbar di putusan pengadilan pada saat itu di tahun 2016 itu tercatat itu ada di lokasi pembunuhan, terjadinya pembunuhan. Betul. Tapi apakah sekarang ketika pihak kepolisian menyatakan status tersangka kepada Peggy Setiawan, 2 alat bukti yang digunakan oleh kepolisian, apakah satu diantaranya kesaksian dari Liga Akbar? Saya rasa sih tidak ya, karena tadi yang disampaikan oleh pengacaranya Mas Bana bahwa kesaksian Liga Akbar saat 2016 yang lalu hanya menyangkut kepada barang bukti, keberadaan barang bukti. Dan saya yakin bahwa 2 alat bukti yang digunakan kepolisian nggak ada sangkut pautnya dengan BAP yang dicabut. Sehingga harusnya bisa terus diteruskan oleh pihak kejaksaan. Tapi sebenarnya begini, dari topiknya kan sekarang apakah sudah berada jalan yang benar ya, apakah on the right track. Yang right track menurut siapa? Right menurut polisi, right menurut netizen, right atau menurut pihak yang lain.
semua mengklaim kebenarannya masing-masing, semua memiliki kebenaran versi sendiri-sendiri. Itulah kenapa ada sistem peradilan pidana dan muaranya ada di pengadilan. Semua pihak yang memiliki pendapat, memiliki persepsi, memiliki pandangan bisa diadu di sana sehingga ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Nah, munculnya kecurigaan adanya bahwa case ini tidak berada di jalan yang tanda kutip benar. Ya. Ini sebenarnya dimensinya lebih luas dari kasus ini. Kalau right menurut keadilan? Menurut keadilan mahkamah nanti yang bisa memberikan pandangannya, memberikan hasilnya kan. Tapi kembali lagi, dimensinya lebih luas dari kasus ini. Itu soal trust kepada kepolisian. Itulah kenapa untuk menjaga trust ini agar tetap bisa berjalan, bisa dimiliki oleh kepolisian, pihak Mabes dan Kompolnas terjun langsung untuk mengawal. Semoga kepercayaan yang dimiliki oleh kepolisian yang kita tahu selama ini cukup ya banyak hal yang menggerogoti ya, dengan pintu masuk dari kasus ini, dengan proses yang benar bisa pulih lagi. Karena bagaimanapun kita membutuhkan polisi dan polisi yang benar. Gitu. Oke. Saya akan balik lagi ke Mas Bana. Mas Bana, ini tentu perlu kami konfirmasi karena tadi kan Anda sebutkan bahwa sebetulnya Liga Akbar ini tidak tahu soal apa yang terjadi pada saat itu. Artinya pada tahun 2016, 27 Agustus, saat malam kejadian, saat itu klien Anda Liga Akbar sedang ada di mana? Nah, kalau berkaitan dengan kronologi, sebenarnya memang Liga Akbar ini dari pukul 3 itu dengan almarhum Eki, Mbak, benar. Dari pukul 3 itu dari Majalengka. Dari Majalengka kemudian ke Cirebon, itu memang ada tujuan. Liga Akbar sendiri ingin melanjutkan sekolah, kemudian Eki ada rapat organisasi yang akan titik kumpulnya itu di Arumsari. Nah, Liga Akbar dan almarhum Eki ini dari Majalengka ini berhenti di depan warung depan SMA 4 sekitar pukul 4 sore. Nah, kemudian dalam pertemuannya itu Liga Akbar dan almarhum Eki bertemu dengan rekan-rekan lainnya yang di warung tersebut. Kemudian almarhum Eki ini izin menjemput almarhum Vina di sore hari. Menjemput almarhum Vina, kemudian setelah maghrib almarhum Eki dan almarhum Vina itu balik lagi ke tempat tongkrongan yang tadi di depan SMA 4 itu. Ngobrol sekitar 30 menit, kemudian almarhum Eki dan Vina ini izin ke Liga Akbar bahwa dia akan mengikuti rapat organisasi di Kuningan, tapi titik kumpulnya di Arumsari. Nah, setelah itu Eki pamit. Nah, itu Liga Akbar sampai pukul 12 malam itu masih berada di depan SMA 4, Mbak. Kemudian Liga Akbar dihubungi oleh rekannya yang masih berkumpul di warung itu bahwa Liga Akbar telah meninggal akibat kecelakaan. Oke, berarti tidak benar bahwa pada saat kejadian Liga Akbar sedang berada di SMP 1, kemudian SMP 11 maksud kami, kemudian dilempari batu oleh segerombolan anak muda. Itu tidak benar ya? Iya, betul. Berdasarkan keterangan Liga Akbar itu tidak benar, Pak. Oke, baik. Mas Bana, terakhir untuk Anda, karena Anda sepertinya harus meninggalkan dialog kita. Apa harapan dari Anda sebagai kuasa hukum Liga Akbar dalam proses penyidikan kasus ini? Sebagaimana Liga Akbar sendiri sampaikan kepada kami dengan tujuan bahwa dia akhirnya berani mengungkapkan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami. Liga Akbar ingin perkara ini bisa tuntas dan bisa menemukan kebenaran material dan bisa menemukan tersangka yang memang betul diduga bahwa ada pelaku yang telah menghilangkan nyawa almarhum Eki dan Vina, Mbak. Sudah dapat lampu hijau belum dari LPSK untuk dapat perlindungan? Sampai dengan hari ini kami mendapatkan informasi bahwa berkas itu sudah didiskusikan oleh komisioner LPSK. Mudah-mudahan dalam waktu dekat LPSK ada kabar untuk Liga Akbar. Baik, kami tunggu informasi lebih lanjut soal hal ini. Terima kasih kuasa hukum Liga Akbar, Mas Bana sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan dengan Pak Hisham. Pak Hisham, mungkin saya ingin langsung berdiskusi soal agenda yang pekan depan akan dilakukan ya, soal pra-peradilan dari
Peggy Setiawan, tersangka yang disebut-sebut menjadi juga pelaku dalam kasus ini. Artinya kalau melihat adu bukti yang cuma ditampilkan kepada masyarakat sejauh ini gitu ya, apa sebetulnya atau bukti-bukti fisik seperti apa yang kemudian harus ditunjukkan oleh penyidik untuk memperkuat dasar dari penetapan tersangka Peggy nanti di peradilan? Selama ini bukti-bukti yang disampaikan pihak kepolisian kan tidak semuanya ditampilkan ke publik, dan memang tidak ada keharusan untuk membuka bukti-bukti yang sedang dalam proses penyelidikan. Tapi yang jelas, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan 2 alat bukti. Dan saya yakin polisi sudah memiliki 2 alat bukti menurut mereka. Nah, nanti di saat proses pra-peradilan dipersilahkan kepada tim lawyer, tim pengacara dari Peggy Setiawan untuk membantah itu. Oke, kalau dari kacamata kriminolog, bukti yang kuat harus seperti apa? Bukti yang kuat itu harus nggak bisa ya, harus sespesifik dengan case-nya. Nah, misalkan kalau untuk kasus pembunuhan, ya ada yang paling umum lah, ada alat yang digunakan untuk membunuh. Ada misalkan sidik jarinya, ada DNA-nya atau apapun yang mengkaitkan antara korban dengan pelaku, bahwa yang menempatkan di situ ada pelaku. Jadi bukan alat bukti yang istilahnya circumstantial ya, yang belum konkret, yang tidak betul-betul menempatkan pelaku ada di lokasi. Kalau nggak salah yang dirilis itu adalah ijazah ya, soal Peggy Setiawan ya, itu kuat tidak? Kalau ijazah kan tidak menjadi alat bukti ya sebetulnya kan. Dia hanya menyatakan bahwa orang yang ditangkap namanya Peggy Setiawan. Tidak ada kaitannya dengan harus yang berkaitan langsung dengan kejadian ya? Betul. Oke, bagaimana dengan bukti-bukti dari pihak Peggy Setiawan? Ada bukti-bukti Facebook, status Facebook pada tahun 2016 yang katanya membuktikan ia tidak berada di Cirebon, ia berada di Bandung. Kemudian ada bukti pembayaran ia bekerja di Bandung. Cukup kuat. Yang harus memberikan bukti itu pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian memberikan bukti A, B, C, D, kemudian dari pihak terdakwa atau tersangka itu memberikan bukti bantahan. Jadi pihak tersangka tidak perlu memberikan bukti bahwa dia tidak ada di tempat atau dia ada di tempat lain atau apapun, sebab tidak mungkin membuktikan negativity, tidak mungkin membuktikan ketiadaan ya. Jadi yang harus memberikan bukti justru pihak kepolisian. Ketika bukti-bukti yang diajukan oleh pihak kepolisian mampu disanggah dengan baik oleh pengacara dari Peggy Setiawan dan dianggap tidak cukup oleh majelis, maka bisa disetujui. Termasuk dengan saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan? Betul, tapi berapapun saksi yang disampaikan itu satu alat buktinya. Jadi kalau ada 3 saksi bukan berarti 3 alat bukti gitu ya. Oke, sebelum saya tutup ini, saya sudah dibisikin harus tutup dialog ini. Tapi saya ingin tahu dulu, perlu tidak gelar perkara khusus untuk dilakukan dalam penyidikan ini? Atau mungkin yang sedang hangat beberapa waktu lalu soal eksaminasi? Eksaminasi atau pengujian perkara ya. Nah, sementara perkara belum selesai, nggak bisa diuji dong. Karena eksaminasi itu biasanya dilakukan setelah selesai. Nah, apakah gelar perkara? Saya yakin ketika ada Kompolnas hadir ke Mapolda Jabar atau ke Polres Cirebon, sudah ada gelar perkara di sana. Tapi tidak ada kewajiban untuk membukanya ke publik. Nah, ini juga pertaruhan bagi Mabes, bagi Kompolnas, dan bagi Polres Cirebon. Apabila nanti 2 alat bukti yang disampaikan ternyata tidak cukup dan berhasil dipatahkan oleh pengacara Peggy saat pra-peradilan. Dan ini saya khawatir akan menjadi pukulan yang lebih besar lagi bagi kepolisian. Cuman bukan berarti pihak pengadilan harus ditekan agar menolak pra-peradilan ya, karena bagaimanapun pihak pengadilan adalah harus independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun kecuali oleh alat bukti yang disajikan. Begitu, Mbak. Bahkan dari pihak Peggy Setiawan pun menyambangi beberapa pihak untuk meminta ada pengawalan dalam
dalam sidang pra peradilan nanti. Ya, itu dapat dimaklumi dengan exposure yang cukup tinggi di kasus ini itu. Oke. Kriminolog Universitas Indonesia Pak Ahmad Hisyam, terima kasih Pak Hisyam sudah bergabung di NTV Prime Dialog hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, NTV Prime Dialog masih akan kembali dengan membahas tema lainnya, tetaplah bersama kami.